pakai kemben gitu ya, kan malu, yang antri kan banyak banget gitu. Hai semua, coba tebak hari ini aku mau kemana? Ya, hari ini tuh aku mau vaksin yang kedua ya kak. Kalau yang pertama kan udah sekitar 1 bulan yang lalu lah, nggak sampai sih 28-an hari. Terus hari ini jadwal aku vaksin yang kedua. Terus hari ini tuh penempatannya tuh beda kak. Kalau yang kemarin itu kan penempatannya di Taman Tirtayasa tuh. Kalau hari ini penempatannya tuh di RS Bayangkara Kedirinya langsung. Jadi aku nanti harus cari-cari tempatnya dulu, soalnya aku belum tahu tempatnya. Ada yang tahu tempatnya nggak? Coba bantuin aku ya. Terus ini tadi aku juga udah sarapan, soalnya syaratnya tuh kan harus sarapan dulu tuh. Terus ini udah sarapan. Terus aku juga kemarin kan daftarnya ya seperti kemarin tuh, daftar online dulu, terus dapat tiket barulah bisa ke sana. Terus kebetulan aku pas daftar itu aku dapat tiketnya tuh jam 8:30 ya kak. Terus saat ini udah jam 7:30, jadi aku mau berangkat dulu. Dadah. Nah ini aku udah sampai lokasi. Terus yang antri udah banyak banget ini ya kak, ini yang duduk-duduk ini pada antri semua. Di sampai lokasi itu nanti alurnya langsung ke itu sumber suara itu yang ada orang-orang berdiri itu. Habis itu kita antri nunggu panggilan lagi. Habis nunggu panggilan nanti kita bakal diarahin ke proses selanjutnya, itu ke yang sebelah kiri ini ruangan ini, masuk ke RS-nya buat vaksin. Nah kalau ini aku udah di tahap yang terakhir ya kak, di ruangan observasi, tinggal nunggu panggilannya tuh itu di paling belakang itu petugasnya. Aduh ini aku baru pulang, capek banget perjalanan jauh. Bentar ya, bentar aku lepakin dulu nih. Ini aku udah di rumah, panas banget. Jadi tadi itu aku nyampe sana udah ngepres ya waktunya. Di sana itu udah banyak banget yang antri. Tadi aku juga hampir nyasar juga, soalnya kan belum tahu itu tempatnya RS Bayangkara Kedirinya di sebelah mana, kan aku belum tahu. Ternyata itu masuk gang gitu loh. Jadi ya agak kebablasan sedikit sih, kayak kemarin itu kan kebablasan, yang gangnya itu kebablasan sedikit, tapi masih bisa balik walaupun satu arah, soalnya cuma dikit banget. Nah udah sampai di sana kan parkirnya itu nggak jadi satu. Untung aku dari selatan ya, jadi habis dari selatan itu bisa langsung parkir. Coba kalau aku dari utara, pasti bingung aku mau parkir di mana. Saat itu habis parkir di sana udah, aduh yang antri banyak banget, ya ampun. Terus aku nanya tuh sama mbak-mbak yang berdiri di sana tuh, aku nanya, mbak itu yang antri ngapain, aku gitu. Kan mbak itu pendaftarannya gitu. Terus aku ke sana ikut antri pendaftaran. Cuma itu sih kayak kemarin, cuma nunjukin tiket online-nya sama KTP. Setelah itu KTP-nya kan disita tuh, bukan disita sih, diminta buat data, habis diminta dikumpulin kan. Terus kita nunggu panggilan. Nah itu nunggunya itu lama banget, ya ampun, mana aku berdiri, makin lama makin panas. 1 jaman kayak tadi aku nunggu dipanggil tuh. Nah setelah dipanggil baru nanti itu ngambil KTP sama ngambil kupon nomor. Sebenarnya sih kupon nomornya itu
bukan nomor antrian gitu, bukan, cuma buat syarat aja. Kalau tadi udah dicek itu si tiket online-nya sama KTP-nya kita, cuma buat itu aja sih sebenarnya. Jadi ngambil kuponnya itu acak, tinggal ambil aja gitu. Nah, habis dipanggil itu tadi kan soal pengecekan. Yang pertama pengecekan itu tadi kan di halaman RS-nya ya. Nah, setelah itu kan dipanggil. Nah, setelah dipanggil kita masuk ke RS-nya. Itu kita nanti diarahin ke lantai 3. Di sana nanti kita tunjukin kuponnya yang kita dapat dari yang tadi pengecekan tadi. Terus abis kita tunjukin kuponnya, nanti kita bakalan dikasih lembaran gitu, hampir sama sih kayak yang vaksin pertama. Dikasih lembaran form pertanyaan ada 7 gitu sama data 7 kalau nggak salah sih 7 tadi, lupa aku. Nah itu kita isi sama datanya kita isi. Habis itu kita antri. Nah habis kita antri nanti kita ngumpulin itu tadi, lembaran itu tadi sama berkas kita. Itu ada fotokopi KK, fotokopi KTP, sama yang kemarin itu kartu vaksin kemarin, yang ini vaksin kemarin ini kita kumpulin. Nah habis kita kumpulin nanti sama petugasnya itu ditanya kita, ini nomor HP-nya masih bisa digunakan, masih tetap bisa gitulah, intinya ditanyain soal nomor HP gitu. Terus habis itu nanti datanya kita itu distaples jadi satu. Habis itu tadi yang satu dikembalikan gitu. Oh tadi yang dikembalikan itu yang fotokopi kakak ya. Jadi yang kita kumpulin itu jadinya cuma si ini yang distaples sama petugasnya, ini sama fotokopi KTP sama lembaran yang tadi yang kita isi tadi, formulir tadi loh yang dikasih tadi yang ada 7 pertanyaan tadi. Ternyata itu aja yang di staples jadi satu sama petugasnya. Terus yang fotokopi kakak yang katanya disuruh bawa kan tadi, itu dikembalikan lagi ke kita. Nah setelah itu berkas habis staples sama petugasnya dikasih lagi ke kita. Nah itu buat kita lanjut ke proses selanjutnya, buat kita kumpulin lagi. Itu sama seperti kemarin, yang kemarin dosis 1 kan juga gitu, data diserahin terus dibalikin lagi ke kita, diserahin lagi dibalikin lagi ke kita gitu. Nah habis dari proses itu kita langsung ditujukan ke proses screening. Nah di proses screening nanti kita kumpulin lagi itu data yang di staples sama petugasnya tadi, kita kumpulin terus diisi sama petugasnya. Screening itu diisi ini pemberian dosis, catatan pemberian dosis sama tanggal. Habis itu kita seperti kemarin dosis pertama itu kan proses screeningnya itu kan juga sama, itu di tensi sama di, kalau yang dosis pertama dulu di tensi sama dijepit gitulah, aku nggak tahu itu jepitan apa. Kalau ini di tensi sama dicek suhu badannya kita. Nah habis itu barulah kita disuntik. Ya ampun, disuntik, aku takut jarum tapi ya udahlah, mau gimana lagi, namanya juga vaksin ya kan harus suntik gitu. Disuntik, tapi bedanya suntik ini sama yang kemarin itu, kalau aku itu bedanya, kalau yang pertama itu abis disuntik itu ini tanganku ini ngilu seharian. Kalau ini tadi nggak berasa apa-apa, cuma agak sedikit sakit aja pas suntikannya. Kalau kemarin itu nggak kerasa gitu suntikannya, cuma habis disuntik ngilu sini, bagian sini tuh ngilu semua. Kalau sekarang ini yang tadi enggak ngilu sama sekali, ini biasa aja, biasa. Nah habis selesai disuntik kita disuruh ke proses selanjutnya, yaitu proses observasi. Di sana cuma ngumpulin berkas yang tadi. Habis itu kita duduk sama kayak dosis 1 kan juga gitu,
cuma ngumpulin berkas, habis itu duduk, terus ininya dikembalikan. Sama ini sekarang ini pun dosis 2 juga ini dikembalikan. Habis itu udah selesai pulang. Tapi tadi juga ada yang lucu nih kejadian nih, buat yang belum vaksin nih ya, aku kasih tahu, jangan lupa alat-alat yang dibawa sama persiapannya lah, itu yang harus dibawa ya. Yang penting nih bolpen, itu penting banget. Masa mau nulis data harus pinjem-pinjem kan ya, semuanya kan juga nulis gitu, nanti jadinya apa ya, mempersulit yang lain juga kalau kita pinjem gitu. Biar cepet lah, jangan lupa bawa bolpen ya. Habis itu yang kedua, jangan lupa pakai baju yang enak itu buat disuntik. Tadi tuh ada itu ibu-ibu, sebenarnya aku sama ibu-ibu itu duluan si ibu-ibu itu, gara-gara ibu-ibunya itu pakai baju yang sulit, jadinya duluan aku deh. Sulitnya tuh gini, kan yang disuntik bagian lengan atas tuh. Nah si ibu-ibu tadi bajunya itu nggak bisa dibuka dari atas tuh, nggak bisa, dari bawah pun juga nggak bisa. Jadi bingung tadi yang mau nyuntik. Akhirnya nggak tahu deh tadi gimana, soalnya habis ibu itu langsung aku, ibunya dilewatin jadinya, terus langsung aku, terus udah aku selesai, ya udah aku jadi nggak tahu kelanjutannya si ibu itu gimana. Jadi ini ya yang aku ingetin, jangan lupa bajunya itu yang mudah dikinin lah, biar enak nanti kan yang disuntik bagian sini tuh, biar enak disuntiknya, biar nggak bingung gitu loh petugasnya buat nyuntik. Aduh jangan tadi, aduh bener-bener lucu tadi tuh, tapi ya kasihan, mau gimana lagi. Ibunya sampai bilang gini loh, ibunya yang mau disuntik itu sampai bilang, disobek aja nggak apa-apa. Lu nggak bisa gitu, petugasnya bilangnya gitu. Disuruh ke kamar mandi, tapi kamar mandinya jauh banget, pakai kemben gitu ya kan, malu, yang antri kan banyak banget gitu. Tapi nggak tahu deh tadi gimana kelanjutannya, nggak tahu. Mungkin kalau laki-laki bisa langsung dibuka aja ya. Nah, masalahnya ini ibu-ibu perempuan gitu, nggak mungkin kan langsung dibuka aja. Ya udah, aku cuma ngingetin itu aja ya. Abis observasi itu ya apa, cuma absen, abis itu pulang. Ya udah itu doang, abis itu aku pulang. Dan ini aku bawa pulang lagi, ini aku bawa pulang lagi, terus aku pulang. Dan sekarang aku udah ada di rumah. Dan gitu aja sih proses vaksin yang kedua. Agak lama sih, cuman ya soalnya yang antri banyak banget, yang daftar banyak banget, terus kuotanya juga tak terbatas kayaknya sih. Soalnya kemarin itu aku tahu ada vaksin kedua itu udah telat, udah 1 jam yang lalu gitu, nggak sengaja pulang kerja itu lihat IG ya, nggak tahu tiba-tiba terlintas gitu pas mau mandi, aku mau ngecek IG dulu. Habis itu tuh ada satu jam yang lalu uploadan buat vaksin yang kedua. Terus aku langsung daftar aja ya, gimana takutnya kan telat gitu terus nggak kebagian. Nggak taunya itu kayaknya sih tanpa kuota ya, cuman pengaturan jadwalnya aja. Tadi yang gelombang pertama itu setengah 8, sama kayak waktu aku vaksin pertama setengah 8. Terus aku itu dapat jadwal yang setengah 9. Setelah itu nggak tahu deh, mungkin ada gelombang selanjutnya. Soalnya banyak banget tadi, sumpah banyak banget yang antri di sana. Padahal aku nyampe sana setengah 9 loh, udah ngepas kan setengah 9. Tapi ya ampun, di sana udah banyak banget yang duduk-duduk itu, yang berdiri pun juga banyak yang antri berdiri. Aku juga berdiri tadi akhirnya, gimana? Kalah cepet, ngepres tadi waktunya. Nah segitu dulu ya cerita aku vaksin pertama kan udah, dan vaksin kedua juga udah ini. Jadi udah selesai nih vaksinnya, tapi nggak tahu deh nanti kalau ada vaksin lagi. Tapi nggak tahu ya, kemarin kayak ada tuh vaksin yang ketiga, tapi itu khusus apa aku juga belum tahu sih. Ya semoga cuma 2 kali aja deh, aku takut sama jarum suntik. Ya udah sekian dulu, sampai ketemu di video aku selanjutnya, dadah.